Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Ima Syafa'ah akan mewawancarai narasumber pilihan, yaitu Ibu Kepala Sekolah Hebat, Ibu Puji Lestari SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cangat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Minta waktunya sebentar. Mas mau bertanya-tanya tentang kepemimpinan Ibu selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 02 Cangat. Tentu saja Ibu pernah mengalami beberapa kasus yang terjadi di SD ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam sebuah organisasi, apalagi dalam sebuah sekolah, tentunya sebuah problem dilematika itu sering saja terjadi. Di antara lain problematikanya yang dilematika, misalnya seperti ada seorang guru mengusulkan program A, kemudian ada guru yang lain tidak mengikuti program itu karena ada beberapa hal, contohnya seperti ini. Beberapa guru mengusulkan agar ekstrakurikuler itu diadakan setiap hari. Nah, tapi guru yang lain, ada beberapa guru juga yang tidak setuju setiap hari karena kalau sore hari itu anak-anak di Cangat itu ada sekolah Al-Quran di PPG, jadi tidak bisa dilaksanakan setiap hari. Baik Ibu, terkait dengan kasus tadi, apakah ada hal yang dianggap Ibu paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang Ibu hadapi tadi? Iya, dalam kasus tadi ya, karena sebenarnya kan begini, untuk ekstrakurikuler itu kan juga penting untuk memberikan pembelajaran bagi siswa ya, maksudnya untuk meningkatkan kompetensi seperti itu. Tapi tidak kalah pentingnya lagi kan pembelajaran Al-Quran juga. Nah, untuk itu hal efektif yang kami ambil itu kami juga sowan ke Pak Ustadz yang mengajar Al-Quran itu untuk bernegosiasi kapan waktu yang kira-kira itu bisa kita manfaatkan untuk ekstrakurikuler. Jadi kita akhirnya membuat MOU, membuat kesepakatan dengan PPG agar kita bisa dua-duanya berjalan dengan baik. Oke Ibu, lalu selama ini apakah ada tantangan, hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Tentunya saja ada tantangan itu karena ya itu tadi ada perbedaan pendapat kan ya. Jadi si A masih pada prinsipnya dan si B ada juga pada prinsipnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita untuk membuat tantangan itu ya tantangan ya tidak menjadikan kita sebagai rintangan, kita maksimalkan solusi yang terbaik. Ketika menghadapi kasus yang semacam tadi itu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal atau target yang digunakan dalam menghadapi kasus itu? Misalnya ada kasus seperti itu, sebetulnya kita tidak terjadwal, misalnya kasus A harus selesai kapan itu tidak, atau kita bulan Januari mau ambil kasus juga tidak, karena yang namanya kasus atau masalah itu kan datangnya kan isi cerita, tentu saja sesuai dengan kondisi dan situasi. Ketika memang masalah itu akan harus segera diselesaikan ya kita selesaikan, kita diskusikan bersama. Tapi kami tidak mengambil keputusan tergesa-gesa, tentunya kita analisis dulu, kita kaji dulu masalahnya. Setelah semua yang berpendapat itu yang berbeda pendapat itu saling menyadari, merendahkan ego masing-masing, baru kita nanti bersama-sama masing-masing. Itu artinya apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau perlu proses waktu seperti itu? Tentunya proses waktu, itu tadi yang saya katakan, tentunya seketika itu ada masalah, ada dua belah pihak yang bertentangan, kemudian kita selesaikan saat itu juga. Ketika situasi masih panas tidak bisa selesai, jadi harus kita redam dulu, kita jernihkan dulu pikiran dan egoisme masing-masing, baru nanti kita selesaikan. Baik Ibu, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam Ibu mengambil keputusan menghadapi setiap kasus itu? Kami selalu berusaha menyelesaikan
Tapi seandainya ada sebuah masalah yang memang benar-benar kami tidak bisa mengatasi, itu kami biasanya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Di jabatan yang lebih Ya, jabatan yang lebih tinggi untuk meminta perkembangan Islam. Menurutnya dari semua kasus yang sudah pernah dialami oleh Ibu dalam sekolah ini, adakah pembelajaran yang dipetik dari Ibu yang bisa disampaikan agar semua yang melihat wawancara ini bisa mengambil pelajaran itu? Intinya dalam setiap sekolah pasti ada masalah. Dalam setiap sekolah pasti ada problematikanya masing-masing. Tinggal bagaimana seorang pemimpin ya, seorang kepala sekolah itu menyikapi dan membaca situasi dan kondisi di sekolah itu. Kemudian ketika ada dua pihak yang sedang bertikai atau sedang berbeda pendapat, itu seorang kepala sekolah harus mampu merangkul keduanya agar dua yang sedang bertikai ini tidak merasa tersingkirkan atau terbingungkan dari jadinya kita itu tetap harus tidak ada yang merasa terkalahkan seperti itu. Kemudian dari kasus-kasus itu juga bisa kita petik bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kita selalu menggunakan bahwa rintangan itu adalah tantangan, bukan hambatan. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya. Dari sini Mas bisa belajar banyak dan semoga nanti kelak Mas bisa mencontoh kepemimpinan seperti Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menggali informasi tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bersama narasumber hebat kami, Ibu Elke Lucia Riana Fitri SPD SD, Kepala Sekolah 01 Jatiroyo. Baik Ibu, yang saya ingin tanyakan, Bu Elke selama ini menjadi pemimpin sebagai kepala sekolah tentunya menemukan berbagai macam kasus. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Dalam mengambil keputusan dilema etika itu berarti di mana kedua-duanya itu saling memiliki barangnya saya baik. Langsung mau nangis apa Barangnya saya baik. Aku mati soalnya. Ini sak waru sih, sak. Semangat Bu. Saya itu diedit enggak? Nggih diedit. Biasa aku iki sinau urusan dilema. Membutuhkan penyelesaian. Jika ada kasus membutuhkan penyelesaian seperti benar. Berarti semuanya dianggap benar gitu ya. Tapi Benar kalau lawan benar. benar lawan benar, tapi kalau benar lawan salah itu yang Bujukan. iya. Soalnya lagi. Baik Ibu, selama Ibu Elke sebagai pemimpin di SD Negeri 01 Jatiroyo ini tentunya menemukan berbagai kasus. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah itu saya membutuhkan penyelesaian di mana keduanya itu dianggap benar, jadi benar melawan benar, itu saya anggap sebagai suatu dilema etika. Sedangkan di mana kasus itu harus diselesaikan berdasarkan benar atau salah, saya anggap itu sebagai suatu bujukan moral. Baik Ibu, lalu selama ini bagaimana Bu Elke menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 01 Jatiroyo ini, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Kalau sama-sama ada nilai kebajikan, tentu saja saya tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri. Saya itu berarti harus berkolaborasi dulu dengan teman-teman guru, kemudian dari pihak-pihak yang lain yang terkait, misalkan dari komite atau dari para pengawas, dari teman-teman kepala sekolah yang dari SD lain, itu saya ajak untuk kolaborasi dalam mengambil suatu keputusan. Jadi saya bekerjasama dengan pihak yang lain seperti itu. Dari kolaborasi tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Elke lakukan selama ini dalam memimpin di SD Negeri 01 Jatiroyo? Saya mengambil langkah-langkah itu berdasarkan seperti berdasarkan paradigma dilema etika itu sendiri.
Jadi harus ada langkah-langkahnya, harus sesuai dengan prosedur, jadi tidak gegabah saya mengambil langkah-langkah seperti itu. Hebat ini Bu Elke. Kemudian hal apa Bu yang menurut Bu Elke itu sebagai anggapan paling efektif dalam mengambil keputusan pada di kasus dilema etika ini Bu? Yang paling efektif? Iya. Berarti saya harus sesulit apapun kita harus bisa menyelesaikan suatu masalah, dan masalah itu tentunya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya harus gerak cepat, istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai permasalahan itu nanti menjadi seperti bola yang berputar, akhirnya malah menjadikan kasusnya menjadi bertambah lebih lebar. Jadi saya mengambil gerak cepat dalam mengatasi suatu masalah seperti itu. Dari kasus yang kemudian jangan sampai menjadi bola yang berputar itu, adakah tantangan yang muncul dalam ketika Ibu Elke mengambil sebuah keputusan? Ya, tentunya tantangan saya ini karena saya berkolaborasi dengan yang lain, dengan teman-teman guru, tentunya banyak perbedaan. Yang seperti ini, saya punya pendapat seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi pendapat itu akan bukan suatu tantangan buat saya. Tapi pendapat ini akan saya lebih kaji lagi mana yang dianggap lebih baik dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian dari Bu Elke memecahkan suatu kasus, apakah ada tata kelola atau jadwal yang digunakan Ibu dalam menyelesaikan kasus? Ya, dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus saya tidak memiliki tata kelola atau jadwal, karena kasus itu kan munculnya tertentu, saat-saat tertentu saja, tidak ada kurun waktu ini muncul kasus, tidak. Kasus itu munculnya tiba-tiba. Jadi saya harus segera menyelesaikan saat itu juga, seperti itu. Berarti dalam artian langsung diselesaikan di tempat. Langsung diselesaikan di tempat. Lalu bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini, Bu? Prosedurnya, Iya. Yang pertama tentu saya sama mengidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, saya analisis dulu permasalahannya apa. Kemudian berikutnya baru saya selesaikan dengan cara saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya harus tanya yang ini. Kemudian dari saya analisis dari berbagai pendapat dari pihak lain, baru saya kumpulkan, baru saya mengambil keputusan. Dan semoga keputusan yang saya ambil ini bukan keputusan yang merugikan pihak lain, karena saya lebih memihak tertentu agar apa yang saya selesaikan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Baik Ibu, dari prosedur tadi tentunya ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Elke dalam mengambil keputusan, Bu. Ya. Tentunya saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan saya tidak gegabah. Saya terlebih dahulu bertanya dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lebih senior. Senior di sini artinya kepala sekolah yang memiliki masa kerja yang lebih lama.